والموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد أيها الهادرون أوصيكم ونفسي وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقيكم Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama tentu yang kita sama-sama hormati pada malam hari ini bingi khaniji, tentunya yang kita hormati adalah para ustadz, para kiai kham, para alimil ulama. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai kita beserta Bapak Haji, mudah-mudahan malam yang senantiasa malam hari ini guru-guru kita beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tentu yang sama-sama kita hormati juga aparatur pemerintah desa, baik dia Bapak Kepala Desanya ataupun Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak Ketua Masyarakat kita. Mudah-mudahan yang hadir pada bingi khaniji malam hari ini kita hormati, mudah-mudahan beliau Bapak Kepala Dusun kita beserta Bapak RT-nya mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tentu yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah tahlil rahimakumullah, baik yang di luar maupun yang di dalam, tentu yang saya hormati mudah-mudahan orang tuaku semuanya malam hari ini semuanya senantiasa muneh juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus tentunya keluarga besar almarhum Bapak atau Datu Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman ya. Mudah-mudahan beliau adalah orang yang salih. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan keluarga besar tentunya yang ditinggalkan oleh almarhum, mudah-mudahan ditetapkan imannya, dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diangkat kemuliaan keluarga besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin Bapak, orang tua kusaunyene semuanya, izin terlebih dahulu tentu Sofian berdiri sejenak di hadapan para Bapak Ibu orang tuaku sekalian. Tentu berdirinya saya pada malam hari ini bukan karena merasa jadi alim atau merasa yang lebih pintar dari orang tuaku semuanya, tapi malam hari ini saya dipercaya oleh keluarga besar untuk sekedar menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, mengajak dalam kebaikan. Yuk sama-sama hamjama-jama fastabiqul khairat, berlomba-lomba memperbanyak amal solih
dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan cara saling menasehati dengan yang baik, dengan saling menyabarkan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi buah ghirah semangat buat kita berbekal diri sebelum kita pula sama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Bapak, orang tuaku sekalian, terlebih dahulu yuk malam yang indah ini, di malam kalau tidak salah ini masuk di malam ke-18 bulan Sa'ban. Yuk sama-sama kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu dengan nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir di malam hari ini dengan badan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian tentu berupa nikmat kesempatan waktu hadir di malam yang ke-7 atas meninggalnya almarhum Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman. Allah berikan kita waktu luang sehingga kita bisa hadir di malam yang terakhir. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat iman dan Islam. Kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang beriman dan Islam, kita yakin setiap orang Islam akan menjadi orang yang beriman. Dengan iman dan Islam kita percaya bahwa surga itu kelak akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita bersyukur berupa nikmat rizki, Pak, yang mana alhamdulillah Allah sudah mencurahkan nikmat yang tak pernah kita sangka-sangka dan duga. Malam ini Khamji dikeni nikmat berupa rizki, wat kacang oleh Allah. Mak ngakilu njak lamban jeno ke kalau ngidok kacang, betul? Tapi bingiji alhamdulillah keluarga besar menyiapkan kacang, dikanik kacang nih, Pak. Allah beri kita juga buah semangka di situ. Nah, ini berupa nikmat rizki yang memang kita nggak minta, tapi Allah berikan melalui dari keluarga Sahibul Musibah. Mudah-mudahan ini menjadi jalur sedekah, tidak memberatkan keluarga besar sehingga menjadikan fitnah bagi keluarga dan main. Sehingga ini menjadi pahala bagi almarhum menghantarkan beliau ketika di alam barzahnya di malam yang ke-7 ini, menjadikan semakin nikmat di alam kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga di alam barzahnya. Amin ya rabbal. Juga kita bersyukur berupa nikmat hidup, Pak. Ini sehat dong ji punuri unyin kurang. Iya. Saya binginji, Pak, urusan mati di malam ke-20. Jadi malam iji, malam ke-20 saya ngisi tentang kematian. Karena 2 malam yang lapis mana bingi ya, saya kosong bingiji di Nabi bingi di Kutaguring. Jadi malam saya ke-20 terhitung, saya ngitung anjak awal bulan Medija, di malam ke-20 nih saya ngisi tentang mati. Ternyata di bulan 3 ji, Pak, saya mati ji, yang meninggal ji kada lumayan usianya. Rata-rata di atas 50-67 tahun. Maka si Pagun Huri pada bingiji, yuk bersyukur Hamji Pagun Huri, Pak. Karena kimak salah jena beliau ji umurnya 69. Berarti masuk dalam hadis Nabi. Karena aneh Nabi, umat kuji paling benih, umat kuji umurnya situna wasab'un, paling banter 60-70 tahun. Beliau ji setahun lagi 70 nih. Ya katanya 60 nih liwat, 70 kurang. Berarti kinutuk hadis ini si usia nih kadun 60, hati-hati, Pak. Iya, hati-hati. Karena kimak 60 po 70 ane Nabi. Ya, situna wasabun. Ya, sehingga kediin 60 waspada. Iya. Saya lewat enjak 60 waspada karena harga kuruk di 70.
Nah, mudah-mudahan kita yang hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup di alam dunia ji. Amin. Kemudian salawat ma'assalamah sebagai rasa mahabbah kehariban junjungan kita kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaih. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umatnya yang kelak akan bersamanya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin Bapak ulun Tuhanku sekalian, berbicara tentang mati, mati itu nasihat yang luar biasa. Sebab kata Rasul, kafa, cukup bil maut wa'idhah, cukuplah dengan kematian, jadikan pembelajaran yang luar biasa. Hidup di alam dunia ini hanya sekedar perlombaan, Pak. Segelah ne lomba, yang namanya lomba dikimak menang po kalah, betul? Iya. Jadi tidak mungkin semuanya menang, tidak mungkin semuanya kalah. Hidup ini perlombaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk, mumpung kita masih hidup, karena mati pasti terjadi. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisarri wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Sifatnya umum. Kullun lapat jamaknya. Setiap yang hidup punya nyawa pasti dia mati. Entah dia hewan, tumbuh-tumbuhan, begitupun khamsigilah ne manusia. Mati mak pandang usia, Pak. Iya. Mati tidak pernah pandang usia, mati tidak pernah mandang jabatan. Mati sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila rizki hidup manusia habis, maka pasti dia akan kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dikenal dengan namanya mati. Tapi kira-kira kalau ditanya tentang mati, Bapak Ji siap tidak mati, Pak? Pak, kalau ditanya mau mati, mau tidak? Benar? Bohong kalau pengen mati. Karena kalau ditanya mau mati, tidak ada pada dasarnya manusia ini ingin mati. Karena isnani yukrohuma ibnu Adam, dua hal yang paling tidak pernah disukai oleh manusia. Yang pertama, manusia itu benci akil mal, sedikit harta atau miskin. Manusia tidak ada yang pengen menjadi orang miskin dalam dunia ini, betul? Sehingga dia berangkat pagi pulang malam, bahkan ada yang berangkat malam pulang malam, bahkan ada yang nggak pulang-pulang. Taib bilang. Iya. Kenapa? Nyari dong dunia. Iya, musim layo. Kudo. Siapa nya lawo? Nya ada sakang ngobane. Pak Taib nya lawo. Oh, langsung layo. Iya. Ya, artinya ketika ditanya, adakah manusia yang pengen menjadi orang miskin? Tidak ada. Padahal kata Nabi, lebih baik menjadi orang miskin daripada kaya membawa fitnah dalam kekayaannya. Lebih baik dia menjadi orang yang pas-pasan hidup daripada dia banyak harta tapi dia nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebun ne berak, sabah ne berak, kerta ne lamun, emas terhujuk, duit ngelipat-lipat. Cuman ketika diajak sedekah, ya ma'aga, diajak ngebantu masjid, ya ma'aga, ditajak sumbangan suman gotong royong, ya ma'aga. Lebih baik ya sakat daripada ya kaya jadi pala api gilang ne miskin dalam akidah. Kenapa? Karena mati nanti orang yang kaya dalam keadaan bakhil, walaupun dia menjadi ahli ibadah, haramallahu jasadah, haram jasadna dakhalal jannah.
Walaupun ya khajin sembahyang, khajin puasa, khajin zikir ne katok zikir ne la ilah kipisit pak mak mungkin ku surga. Iya, itu kata Rasul, lain kata saya. Karena ayatnya aqimus shalah wa atauz zakah. Yang namanya zakat itu dua hal. Zakat sunnah, zakat wajib. Zakat wajib tentu nisab tertentu dalam usul fikih. Kia panen pagi seton setengah pikul zakatnya. Kalau dia panen jagung seton setengah pikul zakatnya. Ketika dia tidak keluarkan, haram seluruh harta yang dia miliki. Kalau toh dia tidak bisa zakat dengan harta kewajibannya, maka ada zakat sunnah yang disebut infak sedekah. Kadu zakat mawat, sedekah mawat muneh, beres urusannya. Iya. Walaupun dia merasa sholatnya banyak, puasanya bagus, zikirnya panjang, ahli Quran dia, tapi kalau dia tidak zakat, maka tidak akan pernah menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Maka kita berlomba-lomba mencari harta supaya bisa kaya. Kadu kusawane nano, lapah mahayu mulang debi, bahkan merok mak mulang lagi. Nunggu lawak. Maklum lagi bawa iwalayoh. Iya. Kusuk lambuk digulung gusing. Nah kenapa? Ayo, manusia tidak ada yang miskin, pengen miskin nggak ada. Padahal miskin itu bukan dilihat dari segi harta, kaya bukan dilihat dari segi harta, tapi kaya dilihat bagaimana dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena ada manusia tanpa usahanya yang luar biasa getol, berangkat pagi pulang sore, segala api gelang ni banting tulang peras keringat patuh balung nih. Tapi kalau memang tulisan dari Allah dia tidak punya takdir kaya, maka jangan berharap dia akan menjadi orang kaya dalam secara hartanya. Tapi kalau memang tulisan itu dia ada bagian dari Allahnya, dulu dia pengen dijadikan orang kaya, gampang Allah jadikan dia menjadi orang kaya. Huri ini santai, wayah kerja, wayah semayang, wayah ngaji, wayah ibadah, beres. Duit ngelipat di lamban. Ada. Kita pernah belajar dengan sejarah Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i yang terkenal dengan ahli syariat. Imam Malik guru Imam Syafi'i rahimallah. Kata Imam Syafi'i, ya Syekh, rizki udi tergantung usaha. Kata Imam Syafi'i. Jadi rizki didapatkan tergantung dengan bagaimana jerih payah usaha seseorang. Kata Imam Malik, no. Awat. Tidak juga demikian. Kata Imam Syafi'i, kita coba. Imam Syafi'i berangkat ngajar taklim. Lapah yang ngajak ngaji. Mula ngajak ngaji, pulang dari mengajar ngaji, dia pulang dibawakan api gelarnya buah, dibawakan roti oleh yang ngundang. Nyak je kedusungan awat yang kira. Awat. Yang kata ini diusungan, dibawakan buah, kue. Ketika dia pulang langsung datang ke Imam Malik. Kata beliau, wahai guru, nih sesuai yang saya sampaikan. Hasil tidak pernah mendustai hasil perbuatan pekerjaan. Hari ini saya bawa roti karena tadi saya bekerja atas izin Allah, saya mengajarkan ilmu, pulang bawa oleh-oleh. Kata Imam Syafi'i, saya pun demikian memberikan pelajaran kepada engkau bahwa hari ini saya tidak kemana-mana, tapi hari ini roti datang sendiri engkau bawa ke rumah ini. Imam Syafi'i bekerja bawa roti, Imam Malik diam datangnya roti. Kalau dari situ kita belajar bahwa rizki ada yang kita cari namun juga tak dapat kita balik miliki. Ada rizki yang memang ada dari orang lain yang Allah titipkan, datang tanpa diminta.
Itulah rizki min haitsu la yahtasib namanya. Termasuk bingiji. Kepanya agak ngani nenya dikain ngaji. Dikeni kacang sepiring. Semangka sepiring, buah muneh sepiring. Kepanya agak ngani ini kinyak lagi ngaji. Kidang baku je, Pak. Ini punya saya, betul? Ketika rizki ini Bapak lihat ulawi, namun doba Ustaz nah. Kalau Bapak mikirkan rizki yang ada di atas, pasti Bapak cenderung tidak akan bersyukur yang apa Bapak miliki. Padahal sama, isinya kacang, api gelang ini semangka, agar muneh, dan ini pun belum tentu menjadi hak milik punya saya, walaupun niatnya disiapkan buat saya oleh Allah. Yang punya saya nanti mana yang saya makan? Itulah hakikatnya rizki yang punya kita sendiri, betul? Kalau yang masih dipegang, apalagi masih di ATM, haknya lagi pada awang-awang, itu belum rizki. Yang rizki kita yang sudah kita makan, maka syukuri. Apa kata Rasul? At-tahaddusu min nikmatillahi syukrun. Barang siapa yang bersyukur menyebut nikmat, alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat ngojek 100.000, alhamdulillah. Walaupun ngojeknya jadi tukang panggul jagung. Kan ngojek jagung gelarnya. Manol jagung. Mesal 100.000, alhamdulillah. Itu at-tahaddus. Bersyukur nikmat yang disebut nikmat rizkinya, maka tanda orang bersyukur menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, nyak mesa kacang, alhamdulillah kacang lewat. Apa kata Nabi? Wa man lam yaskur wa man lam yaskuril qalil la yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur nikmat sedikit, maka pasti tidak akan pernah bersyukur nikmat yang banyak. Kalau sedikit saja dia tidak bersyukur, bagaimana kalau Allah beri dia timpa apa namanya nikmat yang melimpah ruah? Qarun dengan miskinnya tidak mampu bertahan. Qarun datang kepada Nabi Musa, ya Musa, ya akhinal Musa, wahai Musa saudaraku, doakan saya sudah nggak tahan. Sakat orang ini payah doa, mak bange. Jadi orang miskin ini dihina terus. Nyala. Apa kata istrinya? Apa Qarun itu selalu ngajak, ayo coba Pak, ya minta dulu sama Musa itu dan biar jadi orang kaya. Awalnya malu 3 kali, makanya ini hati-hatinya istri, Pak. Istri juga bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Iya, ada tabang utang-utang godone. Iya, jadi banyak kita sengsara gara-gara istri kita, betul. Hati-hati, Qarun sengsara karena istrinya, Pak, awal mulanya. Digojlok karena nggak tahan istrinya menjadi orang miskin, sehingga dia minta kepada Nabi Musa menjadi orang kaya. Didoakan dengan oleh Nabi Musa, diberinya dia ilmu pengetahuan oleh Allah, mampu mengolah emas. Sehingga Qarun dari hari ke makin hari menjadi orang kaya. Saking kayane mulai pungah jadi jelema. Sombongnya naudzubillahi min dzalik, mulai makai sitan. Iblis itu rajin ibadah, Pak. Jangan dikira iblis gak rajin sholat. Iblis itu rajin ibadah, rajin zikir sama. Kalau hanya sekedar zikir, iblis juga lewat, kita mah kalah. Iya, cuman satu sifat iblis itu yang naudzubillah, yang harus berusaha kita hindari dalam kehidupan apa? Sombong, Pak. Pungah anak belepung, Pak. Iya, belaga. Iyo, busung dada. Kalau sudah busung dada di dalam diri kita, maka kita sudah menyerupai syaitan iblis. Cuman bentuknya manusia. Nah, makanya hati-hati. Maka Qarun mulai kemasukan, dirasuk oleh iblis. Sifatnya makin sombong, angkuh, lupa ya pernah jadi zakat. Nah, kita nih banyak dari miskin berubah kaya, belagak nih naudzubillah. Padahal dulu hidup ngelepeng kelapa bakong. Betul. Nyabuk japi gelang ni upahan ngaduk jadi batak bakong. Sama-sama. Berubah dikit. La ilaha illallah. Lapah kimbang ni adu gomak ngilik bumi. Nggak ada tegur sapa ni. Sehingga itulah di kita ini yang naudzubillahi min dzalik. Iblis jadi terjerumus ke lembah neraka dan terlaknat sampai hari kiamat.
Begitupun Qarun akibat sombongnya diperintahkan untuk zakat mahaga, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah berikut harta bendanya. Naudzubillahi min. Artinya Pak, gampang ngerubah miskin dan kaya, kaya jadi miskin, miskin jadi kaya kalau Allah berkehendak. Ketika kita di atas merasa kaya, ingat ada masanya itu akan turun. Maka berhati-hatilah dengan kekayaan. Yang kedua yang Allah jadikan kepada kita yang manusia benci, kata Rasul, apa yang kita nggak pernah senangi dalam hidup. Yang kedua al-maut, mati, Pak. Kalau ditanya mati, nggak ada yang pengen mati kalau badannya sehat terus. Badan nggak pernah sakit, harta banyak, mobil Pajero ada. Apa lagi? Hah? Kebun jagung 10 hektar. Kebun apa lagi? Semangka. Maklum, jadi bos semangka. Jadi bos semangka. Nah, iya. Ngerasa merasa sehat terus, harta ada, punya jabatan. Kira-kira mau mati apa enggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada pengen mati kalau begitu. Tapi kalau sudah sakit nggak sembuh-sembuh, susah hidupnya, waduh, anak di rumah yang ngurusin sudah melotot terus, menantu cuma nengok doang ngelihatnya, mati temak kagak mati bodohnya. Iya, cuma nengok doang. Anak ngurusin udah nggak betah. Iya, udah nggak tahan ngelihat emaknya mati api maring, mising nguneh di kasoh. Apa kata dia? Ada tamak kimau ada galapa apa ikhlasnya aja. Banyak yang begitu, Pak. Banyak anak yang begitu, pengen cepet emaknya mati, anaknya mati. Ketika sudah kesel dia ngurusin. Ada yang baru saya temukan setengah bulan yang lalu, saking jengkelnya anak, saya dipanggil jam 2 malam. Saya pulang pengajian dari Bandar Dalam jam 12, 1 jam istirahat di rumah, berangkat jam 1 sampai jam 2. Saya tengok udah lagi digorok-gorok itu emaknya, belum mati-mati juga. Iya, saya datang diundang mau ngapain? Saya ini bingung juga diundang mau ngapain kali ya. Malaikat maut juga bukan saya. Harusnya kalau mau mati ngundang malaikat maut harusnya. Tapi yang saya dengar ya, kalau memang sudah ini Ustaz, waduh, kami saya ini kami ini anak ini udah luar biasa Ustaz. Kadang-kadang jengkel, pengen saya tabok mulut mak saya. Oh, aduh. Saya pegang dada saya, setan kamu ini, saya bilang. Iya, nggak pernah orang tua kita mengeluarkan, nak, kamu mau mati nggak pernah. Ketika kita sakit, tapi anak baru 4-5 hari 7 hari lamanya orang tua sakit, aduh, gede kayak naga mati. Mau ditabok kan ya? Kenapa? Karena mak nih gue corong masjid. Sakitnya kayak corong masjid. Kata maknya itu. Memang begitu ya, sehingganya masyarakat udah nggak heran, nggak memang sakitnya begitu. Tapi anaknya jengkel, karena rupanya jengkel agak ditabuk. Saking jengkel agak ditabuk, mak nih bangun nih, la ilaha illallah. Iya, jadi saya ya sudah ya minta doa dulu Ustaz, saya doakan. Ya malam itu saya doain, ya alhamdulillah dari mulai malam itu nggak lagi bunyi. Jam besok malamnya ba'da Isya, pas Isya ninggal. Iya, itu. Makanya kadang-kadang dibilang saya, waduh, kayak malaikat maut jadi ujung-ujungnya. Nah, tapi yang saya sedihkan itu, Pak, ya, kata-kata yang terlontar ketika mengurusi orang tua. Segampang itunya kita anak mengatakan ikhlas, ridho ketika ayah kita mau meninggal. Ketika dia sedang mengalami sakit, bisa jadi sakitnya itu sedang mengurangi dosa-dosanya. Bisa jadi sakitnya itu sedang menambah ziyadatul amalnya, menambah pahala ibadahnya, tapi kita anak di mana harusnya berbakti sedikit masa itu. Maka benar, Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu pasti mati kalau 3 tanda sudah mendekati. Pertama, kalau orang sudah nggak mau makan. Jadi ki bapak mak gamangan lagi, aduh gak tanda nak bilang. Benar, Pak. Kalau orang sudah tidak mau makan, berarti tanda mendekati ajalnya. Yang kedua, tanda minumnya makin susah. Kalau dia makan, minum sudah susah, makin dekat itu.
Yang ketiga, kalau dia berobat, obat sudah tidak lagi mampu menunjang kesehatannya, makin dekat dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku demon menganunya ini kuda je. Oh pasuk kau bukan kau jong nanti nuri nah. Nah yuk. Maka ketika kita mati selesai bukan. Lantas mati beres enggak, Pak. Kehidupan kita itu di 5 alam. Yang pertama alam ruh, 2 alam rahim kandungan ibu kita, 3 alam dunia nyata sekarang ini, yang amal kita akan menjadi penentu amal akhirah kita. Setelah mati ada namanya alam barzah, alam di mana antara dunia dengan alam akhirat berdekatan. Kalau yang mati itu orang soleh, kata Nabi, matinya orang baik, maka di alam kubur persis dia bagaimana bersenda gurau sesama ruh di alam kubur mereka. Tapi kalau matinya susah, mati ngusung dosa taujuk, pagun demon mati ngadu manuk, pagun demon nginum tewe, pagun demon kiu-kiu, apa lagi? Ya pokoknya awas ya. Hati-hati ji Pak. Mati dia dalam keadaan tidak nikmat kuburnya, maka di alam kuburnya dia akan tersiksa. Maka awas. Kenapa? Karena setiap mayit yang menghantarkan ke dalam kuburnya itu 3. Mayit Pak Markusen ketika dia meninggal diantar 3 perkara. Pertama ahluhu, anaknya, keluarga, menantu, cucunya nganterin ke kuburan, betul? Tapi nggak ikut dikubur, betul? Sayang anaknya, sayang. Cuman mak tanduk di pundom. Haga di pundom. Enggak muneh. Anak fayarji'us. Kata Nabi ketika dia dipendam ayahnya, anak kembali pulang ke rumahnya. Yang kedua apa? Harta bendanya. Harta bendanya menjadikan buah dia bagaimana sampai ke kuburan. Bisa dihantar pakai mobilnya, buat cakak motor muneh, keta-ketanya kadu mulai diperhitungkan oleh anak-anak nih. Bahkan lebih parah lagi, makung mati kicok inaknya dibelah. Cincin maknya udah merotol gini. Baru sakitnya jam maknya udah dipegang-pegang sama anak nomor 3. Mak, punya saya mak ya. Tuh. Belum mati juga udah melocot, udah lepas dari tangan tuh emas. Maka nggak ada yang mati kayaknya sekarang bawa emas. Iya. Tapi harta kembali menjadi bahan rampasan anak-anaknya. Rumah besar akan anaknya yang merebutnya. Punya sawah anaknya mulai berbagi. Punya emas mulai ditimbang. Punya deposito duit mulai diukur-ukur. Anak berapa? Mulai yang tua berapa, yang muda berapa. Wow. Iya. Tidak sedikit orang yang mati ninggalkan harta banyak, ribut sebelum beres. Saya aja dipira kali Pak di Lampung Selatan je, ngebagi harta jelema kaya-kaya di Lampung ini Pak. 5 miliar pernahnya ngebagi. Kemudian 100 mobil, ada 100 mobilnya. Baru mobil truk nego 100. Kebunnya sekitar 50 hektar. Baru kebun. Saya pernah itu ngebagi harta orang kaya di Lampung aja. Iya, ya alhamdulillah segitu beres dibagi mak hatong lagi. Iya, artinya segitu beres dibagi, beres juga nggak ada yang datang lagi. Jadi ustadz tukang bagi nih, gue mak kebagian jadi ustadz ya. Ikhlas kita ustadz toh. Mulai jadi ustadz ini bangin ikhlas terus. Mulai ustadz ini payah agak balak nih. Mak gemuk-gemuk, nyak hayang ustadz udah suki hayang muneh ku dia. Iya gegoh, upane mak gemuk-gemuk kena ngebagi kau. Iya, mulanya ayo. Harta akan jadi rampasan anak keturunan. Bapak capek siang malam nyari harta, memang buat anak, betul. Tapi ketika ayah kita mati, anak menghabiskan harta orang tuanya. Itu bedanya kita dengan orang tua. Kalau orang tua pepatahnya menanam dia kelapa sekarang,
Walaupun usianya sudah tua, yang dipikirkan nanti anak saya. Nggak mikir dia mau makan apa tidak. Nanti mudah-mudahan ketika buah kalau saya nggak ada, anak cucukulah makan itu buahnya. Betul? Ke kampung lain segitu dibagi, beres. Jak ke belah udi dijual ke pelok. Belah sana belah ke pelok. Nah beres, mak ngidok tanah lagi. Ujung-ujung ni khamsi nupang di maulun. Padahal khamsi ni kaya. Banyak di kita. Yang ketiga yang menghantarkan mayat, yang ketiga fa'amalu, amal ibadahnya. Kalau Pak Ustaz di jenone rajin sembahyang, salatnya menjadi temannya di alam kubur. Kalau dia Jumatan bawa duit 5.000, 10.000 di kotak amal masjid itu, maka setiap 5.000, 10.000 ada anak-anak yatim dia beri, ada janda-janda miskin dia beri, janda-janda tua dia beri. Jangan muda terus yang dipikirin. Janda muda terus. Iya. Situ hapok diberi, disitulah amal sedekahnya datang menemani dia. 7 langkah dimulai dia datang kembali. Iya. Kalau dia puasa-puasanya datang. Kalau dia senang baca Quran, Qurannya datang. Kalau dia sering banyak zikir, zikirnya datang. Itu pahala yang dia siapkan sebelum dia meninggalkan alam don. Kalau toh anak nambah, itu mah tambahan. Yang khawatir itu maaf, beribu maaf Bapak. Khawatirnya ketika kita meninggalkan alam dunia, anak lemah agama. Anak nggak ngerti ibadah. Ketika ninggal ayahnya, anak ini miwanggoh. Taunya cuma nangis, pingsan muneh. Wat selip-selip kekuruan jadi macan. Maklum lulusan kidah ya. Ilmu pemacanan. Lain kak ngurusi ama induk ni ninggal yang ngom-ngom tengah lapang. Aneh. Kuat si gosang. Iya. Bukan dia bantu orang tuanya mau meninggal, dia sibuk miwang. Mak pengen apa? Ay. Mimpi. Giliran mau mati ditanya mak mau apa? Padahal Nabi kahwa badan sehat, kemarin sehat, semangka boro-boro itu dia dekatnya mak pernah beliau. Giliran sudah dimaaf, susah dia mau makan baru sibuk mak pengen apa, ayah pengen apa, kemarin kemana? Giliran dia ninggal, seolah-olah sedihnya, naudzubillah min dzalik, kayak orang paling sedih aja hidupnya. Ya Allah ya, maklum sempat saya, belum sempat bikin ayah senang, terus kemana kemarin? Kok baru giliran mati baru bilang sebelum sempat? Maka yuk birrul walidain, jangan nunggu mati saat ini. Berbakti kepada orang tua. Kalau sudah nggak ada, maaf, beribu maaf. Apa yang dia butuhkan kecuali doa, betul? Hanya sekedar kiriman. Kalau ada, kalau nggak beres, ada yang selesai dikubur ya beres, boro-boro diziarahi, boro-boro mau ada haul, boro-boro ada ngehaul, 40-an ini mawat, tahlilan lebon. Anaknya boro-boro sembahyang. Na'udzubillahi min dzalik. Pak, dalam hadis sahih Rasul, dalam kitab Mukhtarul Hadis 280 ke atas, ini beruntus hadis ini tentang bab mayit. Apa kata innar ruhal mayit fi qabrihi makana fi baitihi. Roh di dalam kubur tersiksa, disakiti apa-apa yang diperbuat anak-anaknya di rumahnya. Masya Allah. Mulai titip hati-hati ya bang. Ya, keluarga besar titip, karena almarhum ji pasti jelmah lau. Tapi dia akan yu'zi fi qabrihi makana fi baidihi. Dia bisa tersakiti kalau yang di rumah terjadi fitnah kematiannya. Maka kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah kalian daripada siksa kubur, siksa neraka, dan berhindarlah kepada Allah agar terhindar dari fitnah hidup dan fitnah mati, Pak. Maka yuk, orang yang mati kalau Allah izinkan hidup, Pak, mudah ya.
Ketika dia kembali pulang dari kuburan dikasih hatong, julu Datuk Almarhum Hussein hatong. Ya juyusan. Kira-kira akan tegak api mawat. Tegak. Kira-kira bilang tegak. Iya, datang dia pakaiannya bersih, wajahnya berseri-seri. Masya Allah. Kata beliau, "Woi, Margasari. Wahai saudara, dalam kubur itu enak banget. Ada raudhah min riyadil jannah. Singgahnya kuburan saya diluaskan 2 kali lipat dari alam dunia. Diambilkan kursi-kursi surga oleh Allah. Diberikan taman-taman surga. Ada janda bolong, ada kembang seruni di situ." Kira-kira begitulah ya. Dibuat indah alam kubur saya. Kira-kira kita pengen ikut mati pada saat ini semua, betul? Tapi kalau datangnya mati, budak ni belah ke belah. Bebal ipon rontok, ulu bundul cepuk latok. Aduh, Pak. Bepik terbebel. Ya Allah, oi! Kata beliau, dalam kubur ternyata naudzubillah perih. Ternyata saya disiksa saban hari, dibakar dalam kubur. Apa kata Nabi? Bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur. Salah satu 20 akidah sam'iyat itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Kalau yang tidak sholat maka dia didatangi ular sujaul akra. Konon dalam durrah disampaikan, kitab apa namanya ular itu yang dinamakan sujaul akra, matanya merah mengeluarkan asap, punya taring sepanjang sebulan perjalanan, kuku-kuku tajam sepanjang sebulan jalan orang. Dia datang di wayahnya sholat. Siapa sih aku sebut? Iya. Sopian takok nek saya apa iki nyebutnya masih bare. Takut mudah-mudahnya dijegat di perapatan. Iya. Sopian, salat Isya dia datang. Ulai katong. Sujaul Aqra. Aku diperintahkan oleh Allah, hei Fulan, untuk menyiksamu karena kamu dulu ketika hidup enggak salat Isya sampai subuh datang. Puah! Ditetos, Pak. Dijejal. Tembus bumi yang ketujuh. Andaikan rintihan mayit itu terdengar oleh manusia, kata Nabi, dibuka hijabnya siksa kubur, niscaya semua makhluk di alam dunia yang bernama manusia akan mati seketika pada saat itu. Saking kerasnya siksaku. Mangga sholat. Yuk sholat. Enggak susah, Pak, sholat deh. Cuman malas nih bebuhannya, kamu si payah ngelawannya. Enggak berat, sholat itu paling banter 5 menit. Itu sudah luar biasa 5 menit. Kebutnya 3 menit. Cukup beres semua. Sholat itu maaf, beribu maaf dimanapun. Bumi ini kata Rasul Allah jadikan buat umat Muhammad hamparan tanah bumi ini menjadi masjid-masjidnya orang-orang muslim. Dimanapun kita boleh sholat, di sawah sholat asal dengan beceknya gua hadudang. Minggir maksudnya di tempat apa? Apa itu namanya tuh? Dengan tahu deh. Bukan gubuk. Sholat di galangan itu gila kita. Artinya di sawah nggak usah pulang kalau memang kira-kira kita bawa bekal. Sholat di sawah. Bawa air kalau kau bikin sumur di sawah. Cuci, nggak perlu mandi, yang penting sudah cuci, kecuali kamu anjak perang. Cuma maknya di Sabah. Tapi kalau perang sama maknya di sawah, mandi itu, Pak. Artinya kalau tidak wajib mandi, nggak usah mandi. Karena yang menyebabkan wajib mandi itu junub, Pak. Iyo, tarung kam, jak jihad. Iyo, ketumi di Sabah selip. Lain nyabuk pagi kam nyabuk emak nih. Nah, itu jihadnya sumang gelah nih. Iya, kalau itu lain harus mandi. Wudhu nggak perlu banyak-banyak. Tak dapat masuk dengan goslu itu maknanya basah dan diusap. Basah tidak harus mandi. Tapi yang namanya basah yang penting ada basahan. Cukup syaku wajib wudhu. Yang penting wajah yang harus diperhatikan.
Iya. Kalau yang lain sekali sah kok wudu itu. Sunnahnya 3 kali. Sekali sah, kecuali wajah yang harus diperhatikan 2 atau 3 kali. Sholat di sawah kenapa tidak? Doa di sawah supaya sawah itu menjadi sawah yang barokah hasilnya. Beres, dapat dunia, dapat akhirat. Gampang. Ngejaringi walayok di laut sembahyang. Apa susahnya sholat di pinggir laut? Wah terhujuk sama api gerang laut. Ya Allahu Akbar, minggir. Kalau dia berenang di tengah lautan naik batu, sholat di atas batu. Kenapa susah amat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sering baca itu di tahlil. Kita sering baca itu di surah itu. Tapi kita kadang-kadang mak ngerti ayatnya, pandainya menyebut nih, oh lillahi ma'fina, lillahi ma'fisamaina. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Kita mak ngerti ini apa itu. Salat tuh sambil mancing tengah lautan. Naik di atas batu walaupun separuh badan nyelup di air. Salat pakai ilmu rusuh dengan zaidah. Ilmu zaidah itu kewajiban mutlak, salat nggak boleh ditinggal walaupun dalam keadaan sambil mancing. Tapi ilmu rusuh digunakan keadaan ukur kemampuan di mana gerakan salat bisa dipenuhi. Iko tinggangan pus di bongon, iko kan dalam buho, iko di tengah, ada kiblat, cuk, Allahu Akbar, Bismillah, simba narik nih. Ya artinya kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat mancing karena Allah. Didapat ruk sujud nanti Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni mesaya wa simba. Mesai wakapu ya. Pak, ibadah sholat dimanapun kita berada. Saya jadi tukang ngejaring, saya jadi tukang cukak saya di lamban orang-orang saya wat nom merek merah kuning hijau wat unyen. Iyo waya sembahyang minggir saya nyepok batu sembahyang ya Allah besok tunggal balik kapan udah kuliah yuk ada bali nyanyak. Ada urusan. Kalau urusan ibadah kan nggak ada urusan kita. Iya. Ibadah dimanapun berada. Kalau dekat dengan masjid tuh masjidmu. Ngapain kita bangun-bangun masjid besar-besar Pak? Kimaga diisi Pak? Kubur sung palu beres. Ini dosa. Pada saat ini kita berlomba-lomba nyanyi masjid di Paipa terlalu berdekatan satu dengan masjid musola. La ilaha illallah. Di jamak penuh, di mak penuh. Hah? Ini kita memang kejadian ternyata benar kata Nabi sayatiz zamanun ala ummati, datang nanti masa di mana umatku ini hanya Islam tinggal pengakuan. Diadani mak nyambung. Si adan aduh lau kibuka bergelak ni ketu. Mak nyambung. Si adan aduh lau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus tahrim ni dibaca. Allahu Akbar Allahu Akbar. Aduh bangi sadan. Jujung doh. Enggak nyambung. Nah ini bahaya. Bahaya. Kalau azan itu tidak nyambung gertek hati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berarti ada penyakit di telinga dan di hatinya. Nauzubillahi min. Iya, maka kiadan berkomandang hatinya bergetar, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar, itu tanda iman yang luar biasa. Maka yuk salat Pak. Karena kita akan kembali ke alam kubur persis seperti beliau, betul? Iya, hadu risok mungkin pai-pai baris sininggal. Baru beres ki masalah kulengi Pak Mahmud ya. Nembi bingi ki masalah. Usianya juga cukup lumayan. Ajo malam terakhir beliau mun 60 apa ana 9. Iya, kada tuha. Iya. Artinya tinggal tunggu Pak giliran masing-masing. Ki mati berhuruf M, Nabi Mahmud di Markusen. Jemoh N, Nasrul.
Nazaruddin, ya. Nasir, apa lagi? Nasuki. Oh, Ustaz kita. Ya, artinya kalau mati berhuruf abjad, berarti beres semuanya N. Cuman nggak demikian. Yang soleh mati, yang nggak soleh mati, yang rajin ibadah mati, yang nggak rajin ibadah pasti mati. Cuman caranya berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang tidak. Ada yang nikmat dia mati seperti rambut dicabut dari adonan tepung, kata Rasul. Ada yang luar biasa tersiksanya dari ujung ruas ke ruas, dipetut, ditarik oleh malaikatul maut. Aneh. Segitu dia Iya. Ada yang memang 7 hari 7 wingi mati-mati. Iya. Segitu naik di tenggorokan muntal balik juga. Ditarik lagi oleh malaikat juga mati tajai. Ada yang nggak tahu-taunya seperti beliau sehat, nggak ketemu ngobangi, mak ngedok making, tiba-tiba beliau pedom nasi terakhir. Husnul khatimah. Maka yuk kita lihat bareng, nggak ada yang dibawa. Anak nggak ikut, harta nggak ikut, nggak ada. Amal dialah yang menjaminnya pada saat ini. Kalau toh anak hanya nambah-nambah. Kalau dia banyak dosa, anak membantu meringankan dosa dari alam barzahnya. Didoakan anaknya, Allah maghfir lahu. Itu kan? Ya Allah ampuni dosa ayah saya. Disampaikan, dikirimnya dia dengan yasinan di malam Jumat, dikirimnya di setiap sholatnya dengan doa dia hadiahkan, maka di alam kubur mengurangi dosa-dosanya di alam kubur. Kalau tuh dia sudah nikmat, maka ditambah-tambahnya nikmat oleh Allah di alam kubur ya. Tuh. Yang khawatir itu, ngok kamu ngusung mati dosa teruju, anak mak ingok. Itu yang khawatir, Pak. Amal kita sendiri nggak cukup menyelamatkan kita. Apa kata Sayyidina Umar dalam kitab Nasiul Ibad? Kehidupan alam kubur itu seperti orang yang mengarungi samudra lautan yang luas. Maka perbaiki dan baguskan, jaga perahumu ketika mengarungi lautan. Artinya kita hidup di alam dunia ini seperti kita tinggal naik perahu berada di tengah lautan, Pak. Menuju tepian agar selamat pada saat itu. Kalau bekal kita tidak siap, kalau perahu kita tidak bagus, maka otomatis kita akan kandas di tengah lautan, tenggelam di tengah lautan. Betul? Begitu kata Nabi, orang dalam kubur itu, mayit dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, maka dia berteriak meminta tolong. Tentu siapa yang menolong? Anak keluarganya, saudaranya, tetangga-tetangga yang dekat-dekat dengannya. Itulah yang akan khawatirnya Khamji mati disyukurin orang. Ini khawatir ketika kita mati orang bilang alhamdulillah matimu nih jadi mainan. Khawatirnya ketika kita mati disyukurin orang, alhamdulillah mati lo ya. Kenapa? Kerong di dunia. Iya, kerong nih mak puguh. Galak nggak ngejalur, meditnya luar binasa. Yo haka anta alu. Milu kucuk kikim gua ngamuk. Iya. Caci makinya keluar belis kukus di pembadah. Iblis katanya, wow, ya Allah, bagai ke anak metu nih sing aku kicuk kikim. Anak metu nih cuman belis. Iya. Padahal kata Nabi dalam kitab Sahih Muslim, barang siapa yang punya kebun, di dalam kebunnya ada pisang, wat mangga, ada buah-buahan di dalamnya, dimakan oleh binatang-binatang ataupun manusia, kalau dihalalkan baginya, maka sedekahlah baginya kelak di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kilebon gelar ni, lebon bung wajar. Iya, kami dok batang peti jetung ni lebon mun, yuk aduh ikhlas kon gawo. Apa kata Nabi dalam sahih yang lain? Setiap orang
akan mendapatkan nanti pahala-pahala yang tanpa dia sadari. Ternyata Hamdi mesal pahala nanti. Siapa? Ada yang memfitnah di belakangnya. Hamdi buka-buka, oh dihina-hina di belakang. Oh ini. Maka hinaan itu akan menjadi pahala nanti. Maka tiba-tiba di akhirat nanti, Pak, Bapak tahu-taunya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa akibat digunjing oleh orang lain tentang hal-hal yang enggak baik. Iya, jadi yang biasa kau di dunia aja. Iya. Tapi harus belajar baik. Dang muneh mentang-mentang digunjing lu, oh ya aduh, buka-bukaan kau doa ini. Enggak juga begitu. Ya. Nah, ayo Bapak Ibu ulun tuaku sekalian, apa kata sinali innan nasulus, manusia itu terdiri dari 3. Faruhu, fa ajasaduhu, fa amaluhu. Ketika manusia mati, kata Sayyidina Ali, ketika ruh cabut dari badan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faruhu ilallah, ruh kembali kepada Allah. Enggak ada ruh jadi hantu. Bohong kalau ada yang bilang ruh itu jadi setan. Enggak ada. Karena ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setan yang jadi hantu ya iblis. Karena iblis bisa menyerupai manusia kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi mak dacok. Tapi kalau sekedar kiai, lamun iblis dacok nyerupa kiai. Iyo, ketuanya mati buat ustaz Nuh, bahaya ini. Iblis nyerupa. Tidak ada orang mati jadi setan siapapun dia. Iya, siapapun, mau dia orang kafir tah yang mati, tidak ada. Yang jadi hantu itu ya tu ne tegalan. Tuh. Karena hantu bisa menyuruh, karena setiap manusia kalau mati keluar malaikat, keluar jin. Nah, ini. Jin inilah yang kadang-kadang nyanyi Hamdi cadang. Oi, kagak hajatan. Iya, mie ne bayu. Basi sayurnya. Oi, mbahmu kayak. Wis mbahmu iki. Oh, apa nyomot nih. Tuh. Kita nuduh orang yang sudah mati ngerusak nasi. Padahal yang mati nggak mikirin nasi lagi, betul? Nah ini kadang-kadang kita masih pakai. Luruskan akidah. Tidak ada demikian. Nggak ada demikian. Saya ditinggal ayahanda saya mandok itu 2009 bulan 2. Sampai hari ini nggak pernah saya mimpi. Nggak pernah dia datang minta makan. Apalagi ngetok pintu dapur. Nggak pernah. Emak saya baru masuk 2 tahun, Halimah itu mati. Enggak juga pernah minta makan. Kenapa? Saya yakin mereka berada di alam yang indah bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Inna ruhal mu'min. Kata Nabi, sesungguhnya ruhnya orang beriman berada di langit yang ke-7. Subhanallah. Ruhnya orang mati yang beriman berada di langit yang ke-7, yang zuru ilal jannah. Mereka sibuk melihat tempatnya di surga. Uy, itu tempat saya. Uy, yo. Aneh. Begitulah dia, ruh orang-orang yang beriman berada di langit yang ke-7. Mereka sibuk memikirkan, itu tempat saya, itu tempat saya. Beda dengan orang yang mati tidak membawa iman dan amal yang banyak. Mereka sibuk dibakar di alam kuburnya. Mereka sibuk disiksa, digempetnya kuburnya, disempitkan oleh Allah. Hancur tulang belulangnya, prok, bres. Toh, Pak. Luahnya jubok. Disiksa oleh Allah siang malam. La ilaha illallah. Iya, buyanya ya. Kayak gini, Bang ya. Yuk, yang ini apa ya? Bismillah. Jadi kesan, iyo suai nih Bang. Iyo. Lanjut. Jam berapa kira? Jam 10. Tuh mah iyo. Begadang gila kena kamu. Iya. Jadi ayo, ya. Pertama ruh ketika mati kembali kepada Allah. Yang kedua jasad masuk ke tanah, kembali kepada siapa? Lidut, kata Sayyidina Ali, jasad akan dimakan cacing belatung di dalam tanah. Kami ji santap panungin Pak. Haga sehandak sehahong abu-abu ini mau warnanya.
Ketika dia masuk ke liang lahat, kubur dipendam tanah, otomatis didatangi yang namanya dud. Bahasa Arabnya lidud. Karena kenapa ulat itu disebut dud? Karena jalannya tulut, tulut, tulut. Betul. Iya, nggak ada ulat itu lah paling kecil. Amat. Gelong sanfo. Nah, tapi kalau yang namanya ulat, tahu ulat? Ulat itu ngaji apa nih? Tulit, pus. Mana yang hancur? Perut. Nah, hati-hati perut itu, Pak. Betong aja balak benar nih. Nah, mula dang dibalak-balakon ke di dunia aja. Bahaya ke perut bedek di dunia. Iya, Nabi paling khawatir aksa ma khasitu ala ummati. Nyak paling khawatir ke umatku ji api min kibril batni, gede perut. Oji itu. Pusongnya bebu tanggap. Kenapa? Perut ini bahaya. Iya, kenapa? Karena penyakit lebih dekat dengan perut yang besar. Ya, mulai alhamdulillah nyak kata, Pak hayang guys sehat badan dia, Pak. Iya. Kisi gemuk-gemuk, nah biasa ada kedik penyakit nih. Iya, mulanya bersukong badan kenik-kenik ramping lah, Pak. Awet biasanya. Ketimbang si gemuk-gemuk kebah. Iya, kenapa ini betong balak aja. Bahaya. Yuk. Mati kita kembali, mau yang kaya, miskin, mau jabatannya apa saja, kalau mati pasti dimakan. Saya pernah kemarin itu di Kedaton mindahkan kuburan. Usia kuburannya 69 tahun. Enggak ada sisa sama sekali. Digali oleh sanak keluarganya, saya lihat tidak ada satu pun tersisa. Mawat hotcohunyin hotine. Selama 69 tahun yang lalu dikubur, tidak ada, kembali hancur kepada tanah. Apa yang hendak kita sombongkan? Betul. Karena kita akan kembali kepada tanah. Terakhir, kata apa Sayyidina Ali, fa'amaluhu, amal akan mendapatkan balasannya pajasaduhu. Yang merasakan hasil dari panen badan kita, amaliyah sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, baca Quran kita, itu yang akan merasakan adalah pajasaduhu, jasad yang ada yang kita miliki ini. Maka di dalam kubur terdapatlah nikmat-nikmat kubur. Berarti orang yang sudah mati dihidupkan kembali di alam kubur. Mudah-mudahan ya. Harapan yang terindah kepada kita semua, bil khusus buat Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman. Beliau meninggalkan amal-amal yang baik, yang terkenang di tengah kita, karena beliau salah satu guru orang tua kita khususnya. Ya, di tengah masyarakat, di tengah kita bersama, tentu merasa kehilangan yang luar biasa bagi kita bersama. Tapi kita yakin Allah sudah menempatkan yang terindah di alam barzahnya. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama berdoa, wabil khusus para keluarga besar. Mudah-mudahan ikhlas, rukun, damai, dijauhkan daripada segala fitnah dari mereka semua. Saling bahu-membahu, menjadikan pahala bagi almarhum ketika ibadah anak menghantarkan kebahagiaan orang tuanya di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir tentunya sama berharap mudah-mudahan bahwa hidup kita yang sesaat ini menjadi hidup yang mengandung barokah buat kita dan orang tua kita dan keluarga kita semua. Nanti berharap ya Allah ketika kita akan meninggalkan alam dunia dicabut oleh Allah dengan indah, kemudian mampu mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ya zal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbana rabbal alamin. Hamdan ya ma'bud, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi madidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa 'allimina haqqa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit islami iman dawina bil ma'rifat sabbit ila daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Qalbi nafsika la tasba' ilmin la yunfa. Allahumma inna a'udzubika minal
والعجز والكسل والجبن والبخل والحرام وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار فتنة المحيا والممات اللهم تقبل عوسل ثواب ما قرأ من القرآن العظيم من فتح الكتاب من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين ومحل لما السبب في هذا المجلس هدية منا وسيلة ورحمة نازلة وبركة سميلة وصدقة متقبل إلى حضرة نبينا حبيبنا سفينا قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ملائكة المقربين خصوصا إلى روح عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والعامة بمسارك الأرض إلى مغربها بر وبر خصوصا في أهل المصيبة اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البلية خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم خصوصا إلى روح بنا مركوس بن Haji Sulaiman Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was-sajji wal barakati kama yunqan sabu minan nas wa abdilhu daran khairan min dari wa halan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji Allahumma ij'alna bi mautil husnil khatimah Allahumma akhtim lana umurana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hijaban lahu minan nar wa idqan wa barakatan lahu minan nar Allahumma ala hadin wa dinya kullin yatin sarfi sahibil majlis Allahumma ya qadiyal hajjat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya dafi'al baliyah Allahumma tablana wa Allahumma aftah alaina abwabal khair abal barakah wa abani wa barizqa wal quwa was salam wa abasiha bil afiyah wa abal jannah Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa samsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din والدنيا والآخرة وعافية ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرة ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الجزاء والقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين دعوهم بها سبحانك الله تحية بها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Muhammad sallallahu. Sekali lagi kepada semuanya orang tua sekalian, jemaah sekalian, kita sejenak tentunya sesuai hadis sahih dalam kitab Muslim 655 antum syahadatu fil ardi. Kembali di malam ke-7 saya mengajak penekanan persaksian kita atas almarhum. Dengan dalil hadis itu kita gunakan bahwa sama-sama kita bersaksi kembali bahwa almarhum Bapak Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman bahwa beliau adalah orang yang baik. Jawab. Sekali lagi kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum Bapak Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman bahwa beliau adalah orang yang baik. Sekali lagi kita sama-sama bersaksi bahwa Bapak Ustadz Markusen bin Haji Sulaiman bahwa beliau adalah orang yang baik. Insya Allah beliau adalah jannah bagiannya. Amin. Demikian mungkin sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang santun, perilaku yang kurang baik. Kebenaran tentu milik Allah dan Rasulullah yang maha nyata. Kesalahan Sofyan tentu tidak pernah khilaf dari tapi lepas dari khilaf dan salahnya. Kebenaran ihdinas siratal mustaqim wa la minkum ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bah. Tas. Sini aja. Agak. Duh. Ya Allah.